Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca situasi relationshipnya kamu dengan dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Ini memang untuk beberapa bisa aja pembacaannya sudah terjadi, beberapa sedang terjadi saat ini, dan beberapa yang lain bisa saja segera akan terjadi dalam waktu dekat. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa saja yang mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung kita mulai. Situasi kamu dengan dirinya. Oke, di situ ada energi dari Six of Swords. Kemudian di situ ada Seven of Swords. Berikut di situ ada Knight of Wands. Kemudian di sana ada Page of Cup, tapi posisinya reversal, dan kemudian di situ ada Ten of Pentacles. Di sini ada energi dari Ace of Cup. Kemudian di situ ada Ten of Cup. Berikut di situ ada energi dari Wheel of Fortune, dan yang terakhir di situ ada energi dari The Moon. Baik, mari minta klarifikasi satu di sini, berikut ada satu di situ. Oke ya, jadi gini, ada seseorang di sini kalau yang mari lihat, seseorang yang nampaknya pengen cek ombak saja sama kamu. Ada seseorang tuh yang pengen mancing-mancingin dirimu gitu ya. Kamu ini sampai seterbuka apa sih ke dia. Nah, mungkin permainan on off itu ya, jurus-jurus dari seseorang ini. Entah ini kamu ataupun ini pasangannya kamu. Tapi kalau untuk sementara ya, kalau untuk apa adanya saja, tarikan kartu tarotnya, tebaran kartu tarot di sini, tentu saja ini adalah energi dari pasangannya kamu, gitu ya. Dia kayak ngasih kamu harapan, kemudian dia menghilang, gitu ya. Terus dia nanti datang lagi, manis-manisin kamu, gitu ya. Coba untuk narik perhatiannya kamu, ngegombalin kamu, atau minimal di situ dia ketika kamu datang ke dia, dia seperti seolah-olah membuka diri dan memberikan harapan bahwa apa yang kamu miliki ya, yaitu cinta, yaitu kasih sayang gitu ya, itu diterima oleh dia, atau bahkan dia juga akan mau memberikan hal yang sama ke kamu. Minimal seperti itu. Minimal ini adalah seseorang yang selalu menyambut kapan kehadirannya kamu datang dalam hidupnya dia, gitu ya. Nah, tetapi ya tadi saat ini dia bisa terima kamu gitu ya, dia angkat telepon kamu, dia sepertinya ya mau berinteraksi dengan dirimu gitu ya, tetapi sejurus kemudian dia di situ mencoba untuk lari-larian dari kamu. Makanya mari bilang ini bisa model relationship-nya seperti yang on off seperti itu gitu ya. Namun memang ini ada beberapa hubungan yang sudah masuk ke pernikahan. Nah, jadi di sini kalau mari tangkep, pasangannya kamu ini nampaknya sedang mencoba untuk main aman gitu ya. Kalau untuk benar-benar menolak kamu gitu, saya rasa di situ dia tuh tidak mau gitu ya, karena mungkin juga ketika berinteraksi sama kamu adalah yang didapat. Minimal apa? Minimal mungkin ada seseorang yang bisa menyelamatkan dia dari kebosanan gitu ya kan. Nah, minimal itu, minimal hanya sebatas untuk teman-teman untuk ngerame-ramein hidupnya dia. Nah, namun untuk beberapa tentu ada hal-hal serius lain yang bisa dia dapetin dari kamu gitu kan. Nah, kalau mari lihat ini memang orangnya agaknya kurang jujur sama kamu. Agaknya dengan tindakan-tindakannya dia bisa saja nanti itu akan membuat kamu tersadar gitu kan. Apalagi kalau kamu ini tipe-tipe orang yang malas dengan cerita basa-basi gitu ya. Kamu malas untuk mengikuti permainan dari orang lain, pasti kamu tuh langsung bisa baca
gitu kan. Kamu langsung bisa mengkira-kira ini orang atau ini hubungan nih layak nggak nih untuk aku jalani gitu. Karena energi yang Mari tarik yang menggambarkan tentang kamu ini lebih kayak cenderung apa yang kamu miliki tadinya untuk dia, ketulusan, kasih sayang gitu ya, atau minimal tadi di situ tuh ada kayak kepengen kamu ngajak dia untuk menjadi kekasihmu, pacarmu, ngebangun hubungan intens dengan judul pacaran kah, atau itu pernikahan kah. Nanti di sini gara-gara sikapnya dia itu bikin kamu agaknya ilfeel gitu ya. Memang mungkin untuk beberapa tidak cepat kamu bisa kehilangan rasa kepada si seseorang ini. Mungkin butuh waktu gitu ya. Ada beberapa kali fakta, kenyataan yang kamu tangkap di lapangan, baru di situ kamu bisa tidak berharap, baru kamu di situ tuh bisa tidak berharap terlalu besar lagi kepada si seseorang ini. Jadi mungkin beberapa di antara kalian lagi malas banget ya, bermain di urusan-urusan cinta-cintaan sama si seseorang ini gitu kan. Jadi mungkin kamu bisa aja sikapnya tuh agak dingin, walaupun mungkin di sini tuh bisa kalau harapan-harapannya kamu ya tetaplah pengen ada sesuatu yang baik antara kamu dengan dia, terutama kalau ini sudah hubungan sudah serius gitu ya, katakanlah pernikahan di sana. Siapa sih orang yang mau terjadi perceraian dalam hidupnya gitu kan? Apalagi di sini mempertimbangkan anak-anak kah gitu loh, mempertimbangkan mungkin agama, orang tua, barangkali seperti itu gitu ya, komunitas atau bagaimanalah, ada pertimbangan-pertimbangan di sana. Jadi ya tentu saja ada masih tetap harapan untuk terjadi perubahan gitu ya. Apalagi mungkin kalau dia ini seseorang yang sebenarnya sih nggak pernah kasar sama kamu, nggak pernah maki-maki kamu, nggak pernah mukulin kamu gitu ya. Dia hanya sekedar banyak sembunyi-sembunyinya dari kamu, tidak jujur gitu ya. Sekedar hanya dia kok nemu masalah lari, hanya seperti itu gitu kan. Di situ tentu kamu masih meneropong kayak gimana nih dia ke depan. Terus yang kayak semoga dia bisa lebih baik lagi, dia lebih bisa konsisten dengan kamu, dia bisa lebih terbuka dengan kamu, lebih jujur, lebih mau untuk serius ngebangun relationship dengan kamu, kan kayak gitu ya. Nah, karena ya tadi namanya mungkin kamu sudah pernah juga, sudah ada bahkan sampai sekarang ini ada rasa cintanya kamu sama dia, menghilangkan perasaan itu tuh tidak semudah dan secepat ucapan hilang rasa. Paling-paling berapa detik sih ngeluarin suara hilang rasa. Tapi kalau itu dibawa dia ke tindakan-tindakan nyata, wah ini akan butuh proses di situ ya, akan butuh waktu di situ gitu loh. Karena pikiran itu masih mencari-cari, masih melihat-lihat gitu ya. Gimana nih, atau memori-memori tentang hal-hal indah berdua, itu pasti membuat ego ini minta lagi, biar memori yang kemarin terulang lagi, terjadi lagi, atau bertambah memori-memori indah dengan dia, kan gitu ya. Nah di sana. Tapi kalau kamu misalnya ada beberapa yang menginginkan kejujuran, izinkan Mari sampaikan di sini ya. Tapi tentu saja ini energi kemarin, sekarang sama dalam waktu dekat. Oke, ini bukan energi fix selama-lamanya akan seperti ini. Tidak ya. Karena niatannya Mari hanya paling jauh dalam waktu dekat. Katakanlah 3 bulan, 5 bulan. Hanya sampai segitu aja ini energinya ya. Nah, jadi di sini memang kalau Mari bilang, kalau benar-benar cinta, benar-benar sayang, benar-benar pengen komitmen sama kamu, memang di situ tuh ceritanya belum, gitu ya. Walaupun ternyata seseorang ini atau pembacaan ini kamu tujukan kepada dia yang sudah menjadi calon suaminya kamu, calon istrinya kamu, atau di sini sudah memang benar-benar ibu dari anak-anakmu, bapak dari anak-anakmu gitu ya.
Nah, di sini kalau Mari lihat mungkin kalau untuk terikat dengan sebuah komitmen masih belum siap dia di situ. Masih belum siap. Ini orang masih mudah ini terpancing oleh hal-hal menarik lain di luar relationship kalian. Jadi ibaratnya beberapa ada kuota nakalnya dia itu tuh belum selesai gitu loh. Masih ada hasrat yang pengen dipuaskan gitu ya. Hasrat yang mau dipuaskan ini tuh ya macam-macam, katakanlah di situ masih ingin pacar-pacaran, mencoba berhubungan dengan satu pria ke pria lain, satu wanita ke wanita lain, katakan gitu ya. Atau mungkin di sini tuh masih senang happy gitu ya, masih senang gaul, berteman gitu loh. Jadi kalau bercerita tentang membangun hubungan hidup bersama dengan satu orang dalam jangka waktu panjang, beberapa ini bisa menjadi momok yang menakutkan bagi dia gitu. Nah, catatannya juga apabila lagi ternyata kamu ini sedang bermain-main dengan pasangannya orang, suaminya orang kah, istrinya orang kah, pacarnya orang kah, saya rasa kamu bisa hanya sekedar hiburan semata, ya, hanya sekedar hiburan semata bagi dirinya dia, tidak ada maksud dan tujuan yang lain-lain. Katakanlah di situ hanya have fun dengan kamu gitu ya, seneng rasanya kalau misalnya dia menggoda kamu, kamu tersipu malu gitu ya. Ada perasaan yang enak kalau misalnya ada seseorang yang bisa makan umpan-umpannya dia gitu loh. Ada, wah gue keren nih, gue bisa nih naklukin orang. Nah, modelnya yang kayak gitu ya. Jadi belum di sini tuh bisa yang belum ada kepikiran sama dia. Ini orang bisa ngomong, kaulah bulanku, kaulah bintangku, tak bisa aku bernafas hidup tanpa kamu gitu ya. Suatu saat nanti di masa depan aku akan begini, kita akan begitu ya. Hubungan ini akan menuju kemana-mana kayak gitu. Tetapi itu dia sadar itu yang dia omongin ke kamu, tapi dia pun dengan sadar, aku tarik itu omonganku gitu loh. Aku tahu, aku kemarin menjanjikan dia bulan, misalnya, aku menjanjikan dia bintang. Udahlah, nggak usah lah, aku ngabulkan itu gitu loh. Nah, di sana ya, aku janjikan dengan dia itu pernikahan. Tapi nggak usah lah dibawa ke pernikahan. Nah, modelnya di sana, ya. Gak usah dibawa ke arah yang lebih serius lagi relationship ini. Nah, begitu. Oke? Tapi ya tadi, hubungan ini tuh kalau Mari lihat masih akan berjalannya ini. Gitu ya. Tidak selalu ini isinya ngamuan, marahan, sedih-sedihan, tidak. Ada masa-masa yang nanti akan kamu lewati dengan dia. Dari sekarang minimal sampai 5 bulan ke depan, ini suasana-suasana yang asik gitu loh, suasana-suasana yang menyenangkan di situ, gitu ya. Apalagi kalau hubungan ini ceritanya masih model pacar-pacaran saja, gitu ya, atau PDKT-PDKT-an saja. Nah di situ, kalau ini hubungannya sudah masuk ke pernikahan, bukannya dia tidak mencoba untuk menarik perhatiannya kamu, tapi ada beberapa di antara kamu ini tuh yang udahlah, aku nggak mau makan umpannya dia. Aku udah tahu dia ini kayak gimana gitu. Jadi kamu alih-alih fokus untuk membangun relationship dengan dia, walaupun sesungguhnya kamu ingin mempertahankan rumah tangga ini, gitu ya. Tapi kamu di sini tuh lebih banyak mungkin tuh agak diam, agak cuek. Kamu tahu cara-caranya untuk ngebahagiain seseorang, ngebahagiain dia. Kamu tahu yang dia mau itu dari kamu, yang bikin dia ketawa itu kayak gimana, yang bikin dia merasa terpuaskan akan hadirnya kamu itu kayak gimana. Kamu di situ tahu. Tapi ada beberapa di antara kalian tuh yang nampaknya enggan untuk melakukannya, gitu ya. Kamu enggan. Beberapa bisa aja kamu tuh agaknya mendiam-diamkan dia dulu. Supaya apa? Supaya dia ini mikir lebih jauh. Supaya dia ini tuh ngerti bahwa kamu tuh siap juga kalau mau meninggalkan dia.
gitu ya. Mungkin ada beberapa yang pakai jurus-jurus jual-jual mahal, beberapa kayak gitu ya. Ada kamu tuh pakai yang jangan kelihatan kamu tuh mau ngasih semua sama dia, keenaan dia gitu ya. Kalau dia mau sesuatu dari kamu, dia harus ada usaha dong. Mungkin kayak gitu. Mungkin kayak gitu maksud dan tujuannya kamu. Nah, jika andaikan ini ternyata adalah hubungan perselingkuhan, sorry, ini general reading soalnya ya. Bila ini adalah hubungan perselingkuhan, gitu. Nah, saya rasa kamu tuh akan lebih condong kepada pasangan sahnya kamu gitu ya. Nah, di situ akan condong kepada pasangan sahnya kamu, tapi ya hati-hati, namanya ini modal perselingkuhan. Bisa-bisa saja kadang-kadang ilusi-ilusinya kamu itu mau ini mendorongnya kamu untuk ninggalin keluarga aslinya kamu dan kemudian kamu dengan dia. Hati-hati di situ ya, namanya godaan ego gitu ya. Nah, di sana. Cuman ya itu tadi, terlepas dari apalah judul dari relationship-nya kamu sama dia ini, namun ya begitu, kalau seseorang ini, kalau ngasih kamu kalau untuk memberikan kamu keputusan yang sungguh-sungguh di dalam relationship ini, siapa dia, siapa kamu, saya rasa orang ini tuh masih belum mau. Ini orang kalau mari lihat tadi ya, kalau dibilang ini cinta-cinta banget sama kamu, tidak. Tapi kalau dibilang orang ini ada ketertarikan sama kamu untuk menggoda kamu gitu ya, untuk ngecandain kamu, di situ tuh ada. Ini bisa ini nanti seolah-olah dia cemburuan kalau misalnya kamu tuh deket sama cewek lain, sama cowok lain gitu ya. Di situ tuh kayaknya dia pengen nguasain kamu, takut kehilangan kamu. Dia ngelarang-larang, kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Dia pancing-pancing kamu untuk ngomong tentang pria atau wanita lain yang ada di hidupnya kamu. Baru kemudian dia bilang, jangan ya, gitu kan. Nah, di sana. Ini mau ini, kalian ini tuh agak tertipu dengan cara-caranya dia, soalnya manis banget ini orang, bibirnya tuh mengandung gula gitu ya. Mengandung madu ya, tetapi madunya itu dengan komposisi sekian persen racunnya. Itu bukan madu asli ya, madu sintetis. Yang ada tuh sakit perut, puyeng ya, masuk rumah sakit nanti kamu keracunan. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang saat ini sedang gombal-gombalin kamu, udah ndak usah percaya. Lari kamu, kepit sendalnya kamu, kabur kamu 100 km per detik ya. Nggak ada ini orang. Oke? Jika ada yang sedang PDKT-in kamu, nggak ada ini orang. Tapi ini orang mau ini betah ngejar-ngejar kamu. Minggu ini dia kejar kamu, gitu ya. Misalnya kamu nggak ada respon. Andaikan kamu nggak ada respon tuh. Nah, 2 minggu lagi dia mau datang lagi dia. Gitu ya. Kasih lagi kamu umpan, kasih lagi kamu gula-gula, gitu loh. Sepertinya kayak ada effort, ada perjuangan. Tapi temporer. Paling-paling 1 hari, 2 hari yang dia colekin kamu. Kalau kamu tidak merespon, dia diam. Nanti 5 hari lagi dia datang. Nah, begitu pula kalau misalnya kamu mau makan umpannya dia, gitu ya. Kamu makan, kamu masuk, kamu menggigit umpannya dia. Nah, di situ dia bisa kayak sapa kamu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi kemudian tuh dia ngilang lagi. Nah, ada yang modelnya kayak gitu. Kalaupun dia intens sama kamu lihatlah, pasti ada itu momen-momen ketika kamu dengan dia, ada momen-momen dia tuh nggak bisa diakses. Katakanlah entah itu malam minggu gitu ya, atau apa. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu tidak menjawab? Oh iya, lagi sibuk, lagi ini, lagi itu gitu ya. Oh iya, aku lagi nungging. Oh iya, aku lagi kayang waktu itu. Oh iya, aku lagi salto waktu itu gitu. Ada waktu kosong yang dia sama sekali tuh nggak bisa, tidak mau merespon kamu. Kalaupun dia respon kamu, hanya sebatas respon basa-basi untuk mengamankan biar besok lusa dia masih bisa mengakses kamu. Kalau kamu dia mau ini dikejar ini ya, mau dikejar sama dia,
ditodong kamu, kenapa kamu ini tidak jawab pesannya aku, kenapa kamu ini tidak angkat teleponnya aku gitu ya, seolah-olah kayak dia takut kehilangannya kamu gitu. Tapi ya itu, beberapa di sini ya yang mari tangkap energinya ini kayak, ya deh udahlah, aku nggak usah terlalu serius-serius banget sama seseorang ini, setidaknya untuk saat sekarang, walaupun ya tetap kalau keinginan untuk menikah tuh tetap ada gitu ya, atau katakanlah mau punya hubungan yang serius sama dia itu ada. Cuman kalau yang model-model orang-orang ngoyo-ngoyoan, mari rasa di sini tuh kamu bisa aja ya enggak juga, nggak mau ngoyo-ngoyoan gitu ya. Nah, ini ada beberapa juga bisa ceritanya mantan ya. Ini kalau ini ada nih mantannya kamu yang dia lari dari kamu kah, datang sebentar kemudian pergi lagi gitu ya. Mantan yang masih berseliweran di hidupnya kamu, entah karena memang kamu izinkan atau tidak kamu izinkan. Tapi mendingan tak usah ya, jika ada mantan yang deketin kamu gitu, apalagi ini mantan yang bikin kamu tuh sempat ilfil banget gitu loh, walaupun kamu mungkin masih ada perasaan sayang, ada perasaan suka sama dia masihan gitu ya. Kalau hanya sebatas persahabatan, asik-asik aja, monggo silahkan. Tapi jika kamu berharap untuk saat ini dan dalam waktu dekat ada rekonsiliasi antara kamu dengan dia, entar dulu ya. Jangan dulu buru-buru, jangan dulu terlalu cepat gitu loh. Nanti kamu kecewa lagi gitu ya. Karena ini pasti energinya dia lari-larian masihan ke kamu, belum konsisten kepada kamu gitu. Masih banyak hal-hal menarik lain yang mau dia nikmati untuk saat ini. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya untuk nunjukin apakah ini energinya kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan atau bukan. Koin-koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa juga nunjukin zodiaknya dia ya. Oke, baik, sudah mari dapat di sini koin-koinnya. Ternyata hanya 4 untuk zodiak dan 4 untuk inisial. Mari awali dari inisial K. Ada kata, katak, kodok ya, kolam gitu. Kemudian di situ ada inisial A, ada ambal, ada amis, ada asam gitu ya, ada asin. Kemudian ada inisial U, ini udang, kemudian ulang, kemudian upaya, ada inisial E, 6, 4, ember, emas. Itu aja. Masuk kita ke zodiak, hadir di sana Aries. Berikut di situ Gemini, ada energi dari Libra dan ditutup oleh energi dari Sagittarius. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.